Nanti sebentar akan ada pemilihan, saudara pasti sudah ada di kepala saudara. Orang yang saudara kehendaki tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ratna di 1 Timotius 3 tentang syarat-syarat itu kalau dibaca sebelumnya, saudara. Jadi kalau dibaca 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, itu pasti langsung bilang, saya Pak nggak cocok ini. Kalau baca ini, saya kayaknya mesti terpaksa mesti bilang tidak cocok. Karena yang pertama dibilang haruslah yang tak bercacat. Waktu saya kecelakaan, waktu patah kaki saya, lalu saya cacat, lalu Andia bilang kepada saya, dan Ariel berarti Papa nggak bisa melayani. Karena Papa sudah cacat. Bukan cacat fisik. Harus tidak bercacat, apalagi di situ. Jangan yang baru bertobat, hendaklah punya nama baik. Di luar jadi kalau Pak Agung itu nggak boleh panggil Pak Agung, nggak mesti baik gitu. Karena harus punya nama baik. Di luar jemaat dia mesti dikenal baik gitu kan. Terus apalagi di situ? Harus orang yang terhormat. Pak Jimmy bagaimana ini? Terhormat. Harus orang terhormat, harus diuji dulu. Itu proper test tadi, fit and proper test itu Pak Rance, Pak Alexander Waurat tadi baru bilang begitu dia panas dingin. Dia bilang ke kami tolong berdoa buat saya. Sudah, kami sudah berdoa dan sudah selesai. Seperti itu kan aturan-aturannya banyak. Jadi kalau kita baca dari awal pasti akan bilang, aduh saya nggak layak. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan pilih saya. Tapi kalau baca hari ini, kesempatan mundur sudah tidak ada. Ini sudah ada catatan dari siapa ini, berapa orang yang diusulkan. Banyak ini. 103. Ya, berapa orang yang sudah diusulkan. Dan tidak ada kesempatan untuk bilang begini, aduh saya karya. Nah, saudara gini ya, ada kan yang bilang, Pak Sony saya nggak bisa, nggak bilang ke saya. Nggak. Saya bukan Tuhan yang harus dilayani. Jadi kalau gini, kalau saudara atau bapak ibu mau bilang ke saya begini, nanti kan ada setelah ini kan kategorial ya, iya kan? Setelah ini kan kategorial, maksudnya kaum pria, kaum wanita, pemuda, sekolah minggu. Jangan bilang begini, Pak Sony saya nggak bisa. Kalau saudara mau layani saya, saudara lapor ke saya. Ya. Jadi kalau bilang begini, Pak Sony saya nggak bisa Pak Sony. Kalau mau layani saya, boleh bilang begitu. Tapi kalau yang menentukan itu Tuhan, mendingan jangan bilang begitu ke saya. Karena nggak ada gunanya. Karena saya nggak bisa putuskan. Bisa, ini maksud saya, mengerti? Atau saya akan bilang silakan. Ya. Jadi karena yang minta ini adalah Tuhan untuk melayani, nanti kita renungkan sebentar. Ini pemilihan tanggal jam 11. Nah, berarti saya cuma punya waktu khotbah 20 menit. Saudara tahan cepat ini karena saya akan bicara dengan cepat untuk paham ya. Karena Tuhan yang minta untuk melayani Tuhan, karena Tuhan yang tentukan untuk melayani Tuhan, maka alasan itu harus disampaikan kepada Tuhan. Jadi bilang ke Tuhan, Tuhan maaf, saya kalau di sini Tuhan saya ini bercacat. Saya tidak benar hidup saya, jadi saya tidak pantas melayani Tuhan. Saya Tuhan ini, itu tadi yang sudah dibacakan itu, 1 Timotius 3. Saya tidak bisa Tuhan, jadi mohon maaf, saya tidak dapat melayani Tuhan. Saudara bilang ke Tuhan sekarang, berdoa sekarang, Tuhan saya tidak pantas. Dan saudara tunggu, saudara Tuhan akan jawab apa. Kalau saudara diam, artinya dia tidak peduli apa yang saudara katakan. Karena dia sudah kasih aturan. Setiap orang percaya adalah hamba kebenaran. Benar? Nanti kita lihat di renungan sebentar. Setiap anak Tuhan adalah hamba kebenaran. Tidak ada seorang hamba berani protes ke tuannya. Kalau Tuhan bilang, Sony lakukan ini. Nggak bisa Sony bilang begini ke Tuhan. Tuhan, kok saya sih? Kenapa harus saya Tuhan? Yang lain aja deh Tuhan. Bukan lain orang. Kasih tugas yang lain lah. Nggak usah kasih tugas ini. Seorang hamba tidak punya hak mengatakan itu. Seorang hamba, kecuali saudara seorang raja. Kecuali saudara seorang pemimpin. Yang setara dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan itu, boleh kita bilang. Tapi Tuhan.
Tapi itu bagaimana? Itu pemanasan. Ya. Itu baru pemanasan. Jadi setiap orang percaya adalah hamba. Sehingga tidak pantas bagi seorang hamba untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara akan celaka kalau tawar-menawar dengan Tuhan. Akan celaka. Lalu yang mau pilih bilang begini, mampus lo. Nggak bisa mundur kan lo. Iya kan? Nah bisa kan lo. Yang milih bilang begitu. Saudara juga nggak lepas dari itu. Ya, karena saudara juga hamba. Saudara juga melayani. Jangan begini, saya mau pilih Pak Temi jadi ketua jemaat. Supaya, kalau ada sesuatu, Tem, urus dong Tem. Urus dong Pak Temi, sana dong, sana. Itu dosa. Karena bukan memilih untuk menjadi hambamu. Oh kalau dia enak, kalau saya pilih dia enak. Disuruh-suruh gampang. Saudara, dia bukan hambamu. Ya, dia hamba Tuhan. Benar? Dan yang paling parah adalah yang nanti jadi ketua nggak digaji. Makanya pilih orang yang punya duit. Kita mesti pilih yang punya duit ini supaya gampang minta duit. Nah itu juga dosa. Itu juga dosa. Iya kan? Dia kerja susah payah untuk kehidupan keluarganya. Gereja tinggal bilang, Pak Jimmy, jemaat mau bikin acara nih. Kita mau jalan-jalan ke mana biasa? Sumedang. Itu jalan-jalan. Bagaimana ini Pak Jimmy? Oh, Pak Jimmy, kan saya sudah pilih Pak Jimmy jadi ketua. Pak Jimmy yang dipilih jadi ketua itu Pak siapa ini? Jangan terpengaruh sama kata-kata ini ya. Jangan, ini cuma ilustrasi. Contoh ini. Ini cuma contoh kok ini. Biasa aja. Jangan langsung, Pak Sony bilang, salah saudara, dosa loh. Dosa lah. Banyak dosa nih hari ini. Jangan pilih karena dia gampang disuruh-suruh. Ya kan? Jangan pilih, tapi juga jangan setelah dipilih, saya kan ketua. Saya ketua. Inet. Pel. Inet. Ngetik. Itu kalau Inet. Kalau Ibu Sterling, jangan lupa sayur pai. Itu Oma Lena. Bukan begitu kan? Tapi sudahlah, itu kok saya jadi ngomong itu. Padahal kan Roma pasal 1 tema kita tahun ini kan. Berdiri teguh di atas Injil kasih karunia. Oke, berdiri teguh. Mari kita lihat di sini. Saya sudah katakan tentang, beberapa waktu lalu kita sudah renungkan tentang minggu lalu terutama, minggu lalu saja deh, minggu lalu. Yang kita renungkan adalah sudah dinyatakan. Kebenaran sudah dinyatakan. Dibilang di sini sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kasih Tuhan Yesus kepada semua manusia. Kebenaran itu sudah nyata, dulu tersimpan, tersembunyi berabad-abad. Itu sudah dibicarakan minggu lalu. Kebenaran itu tersembunyi berabad-abad di dalam Allah. Yang tahu itu cuma Allah. Yang merasa tahu adalah orang Israel. Mereka pikir hanya mereka yang punya kebenaran. Makanya ketika Tuhan Yesus datang pada mereka, dikatakan, Tuhan Yesus katakan pada mereka, bertobat, terima Injil. Tapi mereka tidak mau, bahkan mereka membunuh Tuhan Yesus. Melalui bangsa kafir, melalui orang Romawi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang sudah dibicarakan minggu lalu. Telah dinyatakan, dulu ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tapi Paulus bilang, sekarang sudah dinyatakan, sudah dibukakan. Dan orang-orang Roma sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menjadi jemaat. Saya sudah katakan pada minggu lalu ada jemaat orang-orang bukan Yahudi di Roma pasal 16. Ada jemaat di rumah-rumah orang karena Roma itu kan kota besar, nggak cuma satu jemaat dia. Ada jemaat di rumah-rumah. Ada jemaat kelompok orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, tetapi ada juga kelompok orang-orang bukan Yahudi yang menjadi percaya. Mereka sudah menjadi percaya, tetapi ada tugas dari Tuhan kepada Paulus. Engkau harus nyatakan kepada mereka tentang kebenaran. Itu di pasal 1 ayat yang kelima. Rasul dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Orang Roma sudah percaya. Sekarang berurusan dengan
taat. Sudah dinyatakan kebenaran Allah. Sekarang percaya sudah, yang berikut adalah taat. Saya senang sekali untuk kesaksian-kesaksian hari ini dan saya selalu terbakar hati saya. Pak Daja tadi bersaksi tentang penginjilan, Oma Lena bersaksi tentang penginjilan, dan setiap orang selalu berusaha untuk memberitakan Injil. Karena saya pernah bilang, kalau saudara ingat, gereja akan mati kalau tidak ada penginjilan. Walaupun gereja itu punya pengurus baru. Tapi kalau tidak menginjil, gereja itu mati. Gereja itu mati. Bukan kegiatan nyanyi-nyanyi yang bagus, bukan. Tapi penginjilan, dan saya selalu terbakar. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan menggerakkan kita semua untuk mengerti bagaimana harusnya memberitakan Injil. Sudah selamat, sekarang harus taat. Harus taat. Harus taat pada Tuhan. Kenapa? Kalau harus taat pada Tuhan, mesti ada ajaran yang benar. Kalau harus taat pada Tuhan, harus ada ajaran yang benar. Nah, bisa orang percaya Tuhan Yesus, sudah. Setelah dia percaya Tuhan Yesus, masih ingat di 1 Timotius? Allah menghendaki semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Itu di Timotius tadi. Tadi 1 Timotius 2 kan? Tadi kan dibaca Timotius 3. Sudah selamat, sekarang dia mesti tahu, punya pengetahuan yang benar. Nah, dia harus taat pada Tuhan. Tapi kalau dia harus taat pada Tuhan, dia mesti tahu pengajaran yang benar. Doktrin yang benar, ajaran Alkitab yang tepat, yang benar. Dia harus tahu. Kalau tidak, dia tidak bertumbuh dengan benar. Dia menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Dia menjadi orang percaya yang penting nyanyi-nyanyi, yang penting datang ibadah, yang penting terdaftar di satu organisasi, yang penting sudah jadi orang percaya, selesai. Itu namanya orang Kristen asal-asalan. Jangan jadi orang Kristen asal-asalan. Asal ada ini cukup, asal ada ini cukup, asal ada ini cukup. Asal sudah jadi Kristen, cukup. Enggak. Dibilang di sini, aku ingin datang padamu, memberitakan Injil juga kepada kamu di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Allah tidak pernah menyelamatkan orang cuma setelah selamatkan lalu dia tinggalkan. Saya berkali-kali mengatakan, ketika Allah menyelamatkan manusia, Allah tidak pernah menyelamatkan dan membiarkan dia. Allah tidak pernah menyelamatkan dan menaruh dia dan berdiam diri di situ. Tidak. Taat. Tetapi kalau dia taat, dia mesti tahu ajaran yang benar. Dia harus tahu mana yang mesti dia lakukan dengan tepat. Sekarang sangat berbahaya, saudara. Di YouTube begitu banyak ajaran. Dan semua beradu argumentasi. Sehingga tergantung siapa yang kita suka. Kalau kita suka pendeta A, kita akan bilang dia benar. Kalau kita suka pendeta B, kita akan bilang dia benar. Oke? Sehingga kita menjadi hamba dari hamba-hamba Tuhan. Sudah hamba Tuhan, punya hamba lagi. Oh, hebat itu. Kenapa saya bilang mesti taat dan punya pengetahuan yang benar? Karena di Roma, dari pasal 1, kalau saudara perhatikan, sampai pasal 11 yang saya sudah katakan, datang pengajaran yang salah kepada jemaat di Roma. Kalau kamu sudah percaya, kamu harus melakukan Taurat ini dan ini. Kamu mesti disunat. Kamu mesti melakukan Taurat, ibadah pada hari tertentu. Lakukan ini, itu, dan ini, itu. Itu yang Paulus harus datang ke Roma. Karena kamu sudah selamat. Injil itu kokoh. Tapi Injil yang kokoh itu harus berdiri di atas Injil yang kokoh dengan pemahaman yang tepat, yang benar.